Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang telah mendukung kami selama ini, kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal update terbaru dari kami, BestBiz ID. Dan apabila Anda ingin adanya sahamnya dibahas, silahkan drop di kolom komentar. Atau bisa klik Facebook atau Instagram kami yang tertera di kolom deskripsi. Mari kita mulai sebuah market outlook untuk perdagangan hari ini, hari Kamis 18 Februari 2021. Kalau kita lihat tadi malam, market Amerika bergerak mix dengan Dow Jones mengalami kenaikan 0,29% atau 90,3 poin ke 31.613. Kenaikan Dow Jones ditopang oleh loncatnya harga saham Chevron dan juga Verizon. Tetapi kalau kita lihat saham-saham teknologi Nasdaq mengalami pelemahan 0,58% atau 82 poin ke 13.966. Dan S&P 500 melemah tipis 0,03% atau 1,3 poin ke 3.931. Dan memang kalau kita lihat market Amerika sendiri, gelombang gejolaknya cukup tinggi karena kemarin market Amerika sendiri sempat sangat volatile, berada di zona merah cukup lama, dan akhirnya ditopang oleh Chevron dan Verizon untuk kembali ke zona hijau. Lalu kalau kita lihat market Eropa berkebalikan dengan market Amerika, di mana market Eropa kompak bergerak senada, yaitu merah, di mana FTSE 100 Index London melemah 0,56% atau 37,96 poin ke 6.711. GDXI atau Xetra-DAX Frankfurt melemah 1,1% atau 155,3 poin ke 13.909. CAC Prancis melemah 0,36% atau 20,7 poin ke 5.766. Dan kalau kita lihat bagaimana dolar indeks hari ini, dolar indeks kembali menguat 0,367 poin atau 0,41% ke 90,918. Dan ini membuat kurs rupiah menjadi melemah 0,65% atau 90 poin ke 14.020. Jadi setelah beberapa hari kurs rupiah berhasil perkasa menguat menjadi di bawah 14.000, hari ini tertekan kembali oleh dolar indeks dan rupiah kembali berada di atas 14.000-an, yang tentu ini akan berdampak kurang baik untuk IHSG. Kemudian kalau kita lihat saham PT Telkom atau TLKM NYSE, saham PT Telkom yang berada di New York Stock Exchange, jadi Telkom selain listing di Indonesia juga listing di NYSE, terlihat mengalami pelemahan 1,47% atau 0,34 poin ke 22,8, atau kalau kita rupiahkan menjadi Rp3.196 per satu lembar sahamnya. Jadi yang paling penting kita perhatikan adalah harga saham Telkom di Amerika, bukan naik turunnya ya. Kemudian kalau kita lihat EIDO, ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika, atau kumpulan 31 saham Indonesia yang diperdagangkan di market Amerika dalam bentuk ETF, yang Anda bisa googling saham-sahamnya, terlihat melemah 0,97% atau 0,23 poin ke 23,60. Dan tentu melemahnya EIDO menjadi sentimen yang negatif bagi market Indonesia. Lalu kita pindah ke komoditi, di mana kalau kita melihat oil kembali meningkat
WTI Oil atau Western Texas Industries Oil kembali naik 1,03 poin atau 1,71% ke 61,14. Kemudian gold melemah 1,18% atau 21,1 poin ke 1772,8. Timah menguat 0,72% atau 175 poin ke 24.485. Nikel melemah 0,31% atau 57,5 poin ke 18.777,5. Sedangkan batu bara Newcastle mengalami pelemahan 0,5 poin atau 0,58% ke 86 US dollar untuk kontrak bulan Februari, tapi untuk kontrak bulan Maret batu bara Newcastle mengalami penurunan cukup tajam, yaitu 3 poin atau 3,65% ke 79,25. Sedangkan batu bara Rotterdam tidak mengalami perubahan harga untuk kontrak bulan Februari, tetap di 65,35 US dollar. Sedangkan untuk di bulan Maret mengalami penurunan 1,34% atau 0,85 poin ke 62,6. Sedangkan CPO mengalami kenaikan 2,86% atau 101 poin ke 3.634. Jadi kalau kita lihat dari saham-saham komoditas atau komoditi yang patut kita perhatikan tentu saja adalah saham-saham oil dan saham-saham CPO hari ini. Lalu kalau kita beralih sejenak ke market Asia yang sudah dibuka, dapat kita lihat bahwa indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang saat ini dibuka menguat 0,83% atau 252,81 poin ke 30.535. Sedangkan S&P ASX 200 Sydney, market dari negara Australia ini, hanya menguat tipis 0,06% atau 3,9 poin ke 6.895,80. Sedangkan indeks Kospi Seoul Korea menguat tipis 0,11% atau 3,48 poin ke 3.137,21. Jadi kalau kita lihat dari market Amerika yang cenderung tertekan dan market Eropa yang cenderung satu arah, negatif merah, bagaimana dengan IHSG hari ini? Kalau kita melihat IHSG hari ini, kecenderungannya sedikit tertekan dengan adanya beberapa faktor, yaitu merahnya indeks Eropa dan beberapa indeks Amerika, merahnya juga Edo cukup dalam, tetapi market Asia pagi ini dibuka hijau. Jadi kami memprediksi bahwa pagi ini IHSG akan bergerak di dalam teritori 50% merah, 50% hijau, atau seimbang dengan kecenderungan ke arah merah. Terima kasih. Demikianlah apa yang kami bisa sampaikan untuk market outlook pagi ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami, BestBiz ID. Sampai jumpa.